Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai bagaimana cara meningkatkan manajemen usaha dalam budidaya ikan untuk meningkatkan produktivitas pokdakan di Kabupaten Bintan. Baiklah, dalam manajemen usaha budidaya ikan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek teknis, aspek manajemen, aspek pemasaran, dan aspek finansial. Yang pertama yaitu aspek teknis, dimulai dari input, proses, kemudian output. Untuk input sendiri yang pertama yaitu media atau kolam, biasanya dapat berupa kolam terpal, kolam semen, ataupun kolam tanah. Nah, sebelum digunakan, sebaiknya harus dipastikan bahwa kolam bebas dari hama. Dan juga untuk kolam tanah dapat dilakukan pengeringan serta pemupukan sebelum dilakukan pengisian air. Yang kedua yaitu penggunaan benih yang berkualitas agar pertumbuhan cepat dan juga benih tersebut tahan terhadap penyakit. Yang ketiga yaitu menggunakan pakan yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Yang dimaksud di sini yaitu protein dan kandungan gizi lain dari pakan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan. Selanjutnya pemberian vitamin untuk menunjang pertumbuhan ikan. Kemudian pada proses dimulai dengan pemeliharaan ikan, frekuensi pemberian pakan yang disesuaikan dengan umur ikan, pada tebar sesuai dengan jenis ikan dan besarnya kolam, penanganan hama dan penyakit ikan saat proses pemeliharaan, serta kontrol kualitas air secara berkala. Untuk output diperhatikan mengenai penanganan saat pemanenan, kemudian diharapkan tingkat kehidupan ikan yang tinggi, kemudian pemasaran ikan hasil panen, dan juga harga jual yang sesuai. Yang kedua, aspek manajemen, perencanaan. Yang pertama, penyediaan benih, agar benih harus selalu tersedia saat dibutuhkan. Kemudian, strategi pada saat produksi, seperti penggunaan pakan yang efektif dan juga pemanenan di waktu yang tepat. Kemudian, pemasaran hasil panen, diharapkan pada saat panen hasil pemanenan sudah tahu akan didistribusikan kemana. Selanjutnya untuk pengarahan, ketua melakukan koordinasi langsung dengan anggota perihal teknis produksi seperti persiapan kolam, pemberian pakan, pengontrolan kualitas air secara berkala, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu peran anggota, yaitu diharapkan setiap anggota dari kelompok memiliki tugasnya masing-masing dan juga dilakukan pengontrolan langsung oleh ketua. Hal ini bertujuan agar proses produksi berlangsung secara efisien dan juga efektif. Yang terakhir, adanya pembukuan. Pembukuan ini sangat penting pada saat proses produksi karena untuk mengetahui mengenai inventaris ataupun pencatatan barang-barang apa saja yang dimiliki, kemudian juga mencatat uang keluar yang telah dikeluarkan pada saat produksi, dan juga uang masuk yang didapatkan pada saat pemanenan. Dan juga dengan adanya pembukuan, maka dapat dikontrol secara langsung uang yang telah dikeluarkan dan tidak akan bercampur dengan uang pribadi. Yang ketiga yaitu aspek pemasaran. Strategi pemasaran dari segi promosi yaitu mengabari dan juga memberitahu calon pembeli ataupun penampung ikan apa yang akan segera panen. Kemudian harga yang sesuai dengan pasaran, dan juga menawarkan keunggulan yang disukai pembeli, proses distribusi hasil pemanenan yang baik, dan lain-lain. Yang keempat, aspek finansial, yaitu menentukan modal produksi, baik dari biaya benih, biaya pakan, penanganan hama dan penyakit, pemupukan, biaya listrik, biaya transportasi, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan pada saat proses produksi. Selanjutnya, menentukan penyusutan aset. Penyusutan aset di sini diartikan sebagai nilai penyusutan dari barang yang dipakai pada saat proses produksi. Dimisalkan, sebuah jaring panen seharga 100.000 dapat digunakan hingga 10 kali panen. Maka artinya nilai penyusutan jaring tersebut yaitu 100.000 dibagi 10 yaitu 10.000 per panen. Nilai ini dihitung sebagai bagian dari modal. Selanjutnya, menentukan hasil keuntungan, yaitu nilai keuntungan yang didapatkan ini diperoleh dari jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan ikan hasil panen, dikurangi dengan modal dan juga penyusutan investasi yang telah dihitung.
Baiklah, pada kesempatan ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.